In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Bapak Waluyo Sanwitanom. Terima kasih udah datang hari ini Pak, menyempatkan waktu udah bermain ke tempat kami. Terima kasih Coach Arnold, selamat siang. Ya, Pak Waluyo. Ya. Mungkin beberapa juga masih belum kenal, mungkin saya memperkenalkan bahwa Pak Waluyo saya juga kenal sudah cukup lama lah Pak ya. Ya. Sudah cukup lama, sekarang sebagai Direktur Operasional dari, boleh sebut rumah sakit Pak? Boleh aja sih, tidak ada masalah. Oke, Direktur Operasional dari Rumah Sakit Permata. Tapi yang menarik adalah perjalanan karir beliau. Kalau bicara mengenai karir, Coach, saya perlu sampaikan juga bahwa memang saya merintis karir dari jabatan pembantu rumah tangga. Keren ya. Tapi setelah saya rasa-rasa itu mungkin itu makanya saya bisa jadi direktur operasional ya, karena operasional kan berarti mengoperasionalkan satu bisnis ya. Jadi bisa jadi dari keran bocor sampai dengan genset mati sampai dengan karena bisnis. dulu pernah di situ ya. Iya betul. Jadi kalau saya tahu ini kok toilet nggak rapi, nggak bersih, nggak harum ya. Karena saya dulu pembantunya yang bersihin gitu. Iya. So Tuhan memberikan kesempatan saya untuk naik karir, Coach. Di usia berapa tuh Pak pertama kali kerja? Saya waktu jadi pembantu rumah tangga itu sambil sekolah SMA, Coach. SMA? Iya. Nah, lulus SMA, karir saya naik dong. Masa pembantu rumah tangga terus? Ya, jadi apa kira-kira, Coach? Oh. Kuli bangunan. Iya. Keren ya? Iya. Keren. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah itu saya Tuhan juga memberikan kesempatan saya untuk bisa berkembang tentunya ya. Jadi saya jadi salesman keliling. Salesman apa Pak? Nah, buku-buku pelajaran itu untuk SD, SMP, SMA. Iya. Karena waktu zaman dulu masih. Betul. Iya. Jadi kalau para milenial sekarang itu nggak kenal ya berarti memang benar milenial ya. Milenial. Kalau kita masih ngerasain Pak ya. Masih ngerasain. Baby boomer ya kita. Iya, masih termasuk saya sih sebenarnya. Ya, khususnya saya bukan kita. Nah, terus kemudian kembali lagi Tuhan memberikan satu kesempatan saya untuk berkembang. Nah, yang tadi dikatakan jadi detailer. Jadi detailer di sebuah perusahaan farmasi PT Nutrimart. Kemudian saya sempat mengundurkan diri dari dunia hiruk pikuk marketing menjadi business owner di sebuah perusahaan catering. Saya dirikan sendiri, alhamdulillah hancur ya. Karena krisis moneter, ingat. Oh, di 98. Nah, krisis moneter 98, tentunya kita kan harus survive kan, balik lagi ke dunia lama sebagai marketing di bisnis farmasi sebagai bosnya detailer di sebuah perusahaan PMDN ya lokal. Waktu itu baru berdiri, jadi Mercy Pharma. Jadi di sana itu saya menjual produk itu bukan dok atau ke customer kita membicarakan produk, tapi bicarakan bahwa sebentar lagi akan ada produk kami gitu. Jadi belum ada produk. Jualan dari door to door tuh tanpa produk loh. Bayangin itu luar biasa loh. Orang kan bingung ini, jadi apa yang mau gue tolong kan? Dok, yang penting dokter tahu saya dulu lah ya. Someday nanti saya punya produk, tolong dibantu. Sulitnya setengah mati. Nah, tapi menarik Pak sampai situ Pak ya. Karena kan masih banyak orang juga menganggap bahwa saya mah dari bawah banget untuk sampai di situ. Apakah kita punya kemampuan? Apakah diterima? Nah, yang menarik adalah dari Pak Waluyo sendiri, sampai sesulit apa Pak dulu untuk minimal sampai masuk di pekerjaan yang bisa masuk perusahaan, mulai bisa merasakan pakai baju rapi lah minimal. Kalau kan dulu kan minimal cita-cita kan itu dari bajunya nggak rapi jadi rapi minimal itu. Oke. Ya, jadi memang semua orang pasti punya rahasia ya. Nah, ada juga kita, kalau saya sih kembali lagi kepada bagaimana kita dekat dengan Sang Pemberi hidup ya. Jadi kita mau mengejar seperti apapun dunia ini. Kalau yang memberi hidup juga tidak dikejar gitu ya, rasanya itu saya nggak ngerti. Kurang seimbang lah ya Pak di dunia luar sana, artinya di luar kehidupan saya tidak tahu, tapi itulah kehidupan saya. Jadi saya juga harus seimbangi dengan bagaimana saya harus mengejar kedekatan, mengejar Sang Penentu hidup gitu ya. Nah, dengan cara apa? Tentunya banyak sekali kok. Bisa saja dengan hubungan kita langsung dengan Sang Pemberi hidup maupun dengan
hamba-hambanya. Jadi saya berprinsip gini, kan tidak mungkin ya rezeki itu hand to hand dari Tuhan kepada kita. Pasti kita rezeki itu berputar dari tangan manusia ke tangan manusia lain. Itulah skenario-nya. Maka bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Salah satunya juga dekat dengan hamba-hambanya. Nah, karena kita dekat dengan hamba-hambanya itu, makanya akhirnya rezeki kita mengalir, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kita berharap bahwa Tuhan langsung menolong kita, berhubungan dengan Tuhan langsung, rasanya menggantang asap ya menurut saya. Jadi selain kita ngomong Tuhan berikan saya rezeki, berarti kan izin, bos izin saya minta rezeki lah kata ya, dengan cara-cara apapun agama kita. Nah setelah itu baru kan Tuhan, kita udah tahu bahwa ya oke, gua kasih rezeki pada lu. Tapi kan rezeki yang harus lewat perantara. Udah gue titipin ke orang-orang lain. Maka ada istilah di agama saya itu katakan bahwa rezeki itu hanya titipan. Betul nggak? Berarti kan artinya Tuhan telah menitipkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau kita mau ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus dekat dengan hamba-hambanya dong. Supaya dapat rezeki dari dia. Sepanjang kita nggak dekat dengan hamba-hambanya ya nggak mungkin lah ya. Karena itu tadi konsepnya tidak mungkin Tuhan hand to hand dengan kita. Ya, itu yang kadang suka orang lupa kan Pak. Berdoa tapi pada saat praktek di lapangannya suka acuh, nggak care terhadap sekitar. Nah, menarik sekali Coach Arnold bahwa berdoa. Jadi kadang juga orang lupa definisi berdoa. Nah ini juga yang sering sekali di dalam training dan pelatihan saya bahas. Definisi berdoa itu seperti apa. Nah di dalam agama saya dikenal bahwa setiap kata-kata adalah doa. Jadi apa itu definisi doa? Berarti adalah setiap kita berkata-kata. Jadi saya tanya kepada beberapa orang, saya berdoa nggak dikabul-kabulkan gitu ya? Saya tanya balik kepada orang itu, berapa jam kalian berdoa dan kapan? Betul? Nah, dia bilang, setiap kali saya mau melakukan sesuatu. Berarti kapannya dijawab. Setiap kali melakukan sesuatu. Terus kapan lagi? Setiap kali saya beribadah. Nah, kebetulan kalau saya agama Muslim, saya tanya, lu beribadah berapa kali, bro? Ada yang 5 kali, karena memang kewajiban di Muslim itu 5 kali. Tapi ada juga yang lemburannya digarap, jadi yang sunah-sunahnya digarap. Ada sholat duha, ada tahajud malam hari. Berarti 5 plus 2. Berarti 7 kali. Jadi waktunya berarti udah tahu kan? Saat dia melakukan sesuatu, mau berangkat kerja atau mau melakukan pekerjaan dan ditambah 7 kali itu. Semua itu kalau dikalikan itu berapa jam? Betul kan? Nah kalau orang sholat itu paling-paling ada yang hitung sih, Saya belum pernah hitung sih. Dari mulai dengan selesai itu paling-paling 10 menit bos. 10 kali 7 berapa? 70 menit. Berapa jam bos? Sejam. Sejam. Terus sekali kalau umpamanya Coach Arnold mau siaran, tadi berdoa nggak? Berdoa nggak? Malah lupa nggak berdoa ya kan? Nah ini kacau nih. Kawan kita kacau. Nah anggaplah kita mau siaran nih, kita lantas berdoa. Berapa menit? Terus kamu mau dari rumah mau berangkat ke studio, mau berdoa barangkali ya, minta selamat. Berapa menit? Total 1 hari kira-kira orang berdoa berapa menit? Berapa menit Kot? Tadi kalau kita ngomongin Muslim dulu ya, tadi kan kita udah ketemu 70 menit 1 jam, 1 jam 10 menit ditambah barangkali 2 jam lah. Berarti ada 3 jam. Memang kita dalam 1 hari berapa jam? 24 jam dipotong 8 hari, 8 jam. 8 jam. Masih 16 jam dikurang 2 jam. 14 jam. Jadi ketika kita berdoa 2 jam, ada 14 jam kita nggak lupa bahwa itu juga potensi berdoa. Jadi ketika orang ngomong doa saya nggak dikabulkan, doanya 2 jam, yang 4 jam nggak berdoa. Right? Nah, karena kita sepakat bahwa setiap kata adalah doa. Jadi tips kedua dulu itu, setiap kali saya mengalami satu pekerjaan, masalah atau situasi tidak sesuai dengan harapan saya, maka yang saya katakan adalah terima kasih Tuhan. Semua apa yang saya rasakan hari ini adalah merupakan berkah. Tetapi apa yang saya rasakan hari ini adalah bukan waluyosan ditanam yang sesungguhnya. Tapi waluyosan ditanam yang sesungguhnya, kelak kemudian hari adalah lebih baik, lebih besar, dan lebih dahsyat daripada hari ini. Dan ada satu doa dan afirmasi yang selalu saya katakan bahwa terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya bahwa
setiap hari, setiap saat engkau akan memberikan kepada saya kesehatan lebih baik, kebahagiaan lebih baik, kemakmuran lebih baik, keberuntungan lebih baik, dan kebermanfaatan untuk sesama lebih baik, dan kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu lebih baik. Itu selalu. Dan semakin sering saya katakan itu, maka hari ini saya pada kondisi di mana saya sudah tidak lagi pada level mencari rezeki, bos. Tetapi pada level mengundang dan menjemput rezeki. Sudah tidak lagi saya. Ngapain nyari? Mengapa berbeda antara mengundang dan mencari atau menjemput? Perbedaan. Itu makanya menarik. Oke. Itu yang baru saya mau nanya juga, menarik sekali karena pada saat kita menjemput, kita mencari, secara logikanya pasti akan sedikit berbeda Pak ya pada saat kita. Sangat berbeda. Berbeda sekali. Kalau saya bilang saya menjemput Coach Arnold, atau saya mengundang Coach Arnold, berarti aku sudah tahu dong siapa yang saya mau jemput dan siapa yang mengundang. Kalau saya jemput, mau janjian di mana Coach? Di stasiun Jatinegara, Pawal. Oke. Taruh kata aku belum kenal sama Coach Arnold. Coach Arnold nanti mau pakai baju apa? Baju hitam, celana, jeans, sepatu, pakai topi, Karena kita jemput. Jadi ketika jam berapa? Semua deskripsinya itu udah dapat ya. Sudah ada guidance dan sehingga kita datangnya pun tepat waktu, orangnya pun kita bisa langsung tebak. Nah, demikian juga kalau kita mengundang. Mengundang berarti kan orang yang mau kita undang juga sudah kita kenal. Kapan mau diundang? Jam berapa mau datang? Berapa orang mau datang? Kita pun sudah punya persiapan. Nah, beda dengan mencari. Di mana ketemunya, kapan ketemunya, berapa banyak yang akan kita temukan, tentu ada satu rahasia. Suatu hal yang tidak bisa kita raba-raba. Kita bisa duga. Tapi kalau kita mengundang, kita udah tahu Pak. Yang mau datang berapa orang, kapan, jam berapa, di mana undangan itu kita atur. Demikian juga kita jemput. Siapa yang akan kita jemput, pakai baju apa, pakai warna apa, ya, di mana. Yang menarik begini, mungkin Pak Waluyo. Bagaimana kita sebagai orang awam yang membuat deskripsi atau ciri-ciri seperti tadi, karena kan setiap orang juga pasti punya keinginan seperti itu tadi Pak. Tapi kadang-kadang bingung aja, kayak gimana ya cara membuat ciri-cirinya, bagaimana mencarinya. Bagaimana kita kapan kita menjemput, kapan kita mengundang, barangkali gitu ya. Kalau kita mengundang, barangkali orang udah banyak sekali lah ya mendeskripsikan bahwa kenapa sih kupu-kupu itu datang di sekitar rumah kita, gitu ya. Karena biasanya kita tanam bunga-bunga, ya kan? Kita tanam pohon bunga. Ketika bunga-bunga itu berkembang, maka kupu-kupu akan datang. Kita nggak perlu lagi nyari. Gitu ya. Jadi lalu bunga itu dan kembang itu apa? Ya itu tadi yang saya bilang. Banyak-banyaklah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Karena manusia itulah pada dasarnya orang-orang yang dititipi rezeki oleh Allah. Nah, ketika kita banyak berbuat baik dengan setiap orang, sama saja kita sedang, setiap satu kebaikan kita sedang menanam satu pohon. 2 kali kebaikan kita sedang menanam 2 pohon. Banyak kebaikan kita sedang menanam taman bunga. Saatnya bunga itu akan berbunga, kupu akan datang. Saatnya investasi kita itu tadi ya, nanam kan sama aja investasi kan. Nah, saat investasi kebaikan kita itu layaknya tabungan. Kapan saja kita bisa cairkan kan? Kapan kita mau narik? Orang kita nabung kan kapan kita mau narik? Suka-suka kita. Anytime. Di buku saya yang pertama Nothing is Impossible itu saya katakan bahwa konsep kita berhubungan dengan manusia itu adalah banyak-banyak menanam kebaikan atau investasi amal saleh lah ya. Nah, ketika investasi namanya menabung amal saleh, satu ketika kita tinggal petik. Nah, itulah kita sama saja kita mengundang rezeki. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat banyak orang berpikir bahwa ini kok belum nyampe sih cita-citanya, doanya belum terkabuli, mungkin adalah kita harus tahu diri kita dulu sendiri, memperbaiki diri kita. Sehingga kayak tadi Pak Waluyo bilang Pak ya, berjalan ke dalam, betul. Jadi membuat diri kita sebagai taman bunga sehingga perlahan nanti kupu-kupu mulai datang. Seperti itu ya. Jadi intinya memperbaiki kata-kata kita ya, terus kemudian memperbaiki sikap kita. Dua saja. Kata-kata kita akan memperbaiki sikap kita. Nah, karena saya juga sama dengan Coach Arnold fokus di
juga bukan fokus lah ya. Saya pernah belajar dan saya juga punya sertifikasi di hipnoterapi gitu ya, dan saya juga Master Self Talk Indonesia. Saya mendalami bagaimana pikiran bawah sadar itu mempengaruhi orang. Maka sebetulnya kata-kata kita itu akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita akan mempengaruhi pikiran sadar kita. Pikiran sadar akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita mempengaruhi hasil. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa kristalisasi dari yang kita diskusikan singkat ini tadi adalah ketika kita memperbaiki kata-kata kita, maka kita akan memperbaiki perilaku kita automatically. Nah, ketika kita memperbaiki kata-kata kita, automatically juga kita sedang memperbaiki doa kita. Ketika kita memperbaiki doa kita, maka kita sebetulnya sedang memperbaiki tindakan dan hasil kita, Bos. Oke, menarik. Berarti pertama kita bisa katakan bahwa kita harus memperbaiki diri kita dulu sendiri. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, itu adalah mungkin di langkah pertama lah ya, Coach ya. Bagaimana kita bisa ke depan. Nah, berikutnya bagaimana dari Pak Waluyo sendiri yang orang mungkin juga masih penasaran juga adalah bisa sampai di titik sekarang nih, Pak. Ya. Apa saja yang diimprove? Maksudnya kan pada saat orang sering bertanya juga, Pak, kayak Pak saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Nah, tapi kan ada beberapa orang mungkin punya kesempatan yang berbeda, Pak ya. Nah, itu gimana sih prosesnya kalau dari Pak? Ya. Jadi sebetulnya sederhana banget tadi itu. Ya tadi itulah basicnya ya. Ketika kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan mampu memperbaiki hubungan dengan hamba-hambanya, dengan sesama manusia, ya itulah kita sedang memperbaiki jalan hidup kita, Pak. Jadi kalau orang lain mengatakan tadi sempat saya bertemu teman-teman katanya isu yang hari ini mengatakan, saya nggak ngerti, saya hari ini nggak baca berita loh ya, tapi tadi ada mengatakan bahwa waduh, orang pintar sekarang ini akan kalah dengan orang yang karena sistem zonasisasi sekolahan umur manusia dari usia pendaftaran kemarin sempat ada heboh itu ya kan? Pendidikan betul. Saya kaget, masih konvensional orang itu ya. Masih terjebak di zaman batu ya. Jadi gitu. Jadi sebetulnya orang masih berpikir bahwa sukses itu adalah erat hubungannya dengan IQ dan sekolah favorit dan kelulusan terbaik. Padahal tahun 2000 Thomas J. Stanley telah membuat penelitian terhadap beberapa ribu miliuner di dunia ini, khususnya di Amerika, dan menghasilkan 30 kesimpulan parameter sukses. Dan pendidikan atau memiliki IQ tertinggi itu ada nomor 21, Coach. Dan kemudian masuk sekolah top itu nomor 23, lulus dengan nilai terbaik itu adalah nomor 30. Berarti paling buncit tuh, karena parameternya cuma 30. Jadi apa yang menjadi parameter sukses sesungguhnya? 10 aja ya. Boleh. Jangan 30. Jangan, kelamaan nanti, Pak. Ya, soalnya saya nggak dibayar nih. Bercanda lah kan. Ya. Jadi pertama adalah bersikap jujur pada setiap orang. Jadi saya katakan tadi kan, ketika kita menabung amal saleh atau kita berbuat baik kepada semua orang, itu artinya kita sedang ya meminta rezeki dari Tuhan, karena Tuhan itu kan menitipkan rezeki kepada orang lain kan. Iya. Nah, kalau Coach Arnold selama berhubungan dengan saya dikatakan jujur kan pasti tuh ya, pasti trust kan. Nah, someday pasti kalau seandainya ada job yang ini cocok nih untuk Pak Wal, pasti saya dikasih, betul nggak? Nah, itu. Nah, yang kedua adalah mempunyai disiplin yang baik. Kemudian menarik. 3, pandai bergaul atau pintar bergaul. Yang 4 adalah mempunyai pasangan yang mendukung kita. Wah. Ya, udah nikah gitu? Belum, Pak. Itu harus cari tuh. Karena itu nomor 4, Bos. Kalau seandainya Coach Arnold hari ini belum punya pasangan, padahal itu nomor 4. Berarti kita harus buru-buru ya? Betul. Carilah buru-buru pasangan yang mendukung kita. Ya. Makanya dikatakan di dalam agama saya bahwa salah satu pintu rezeki itu adalah dengan menikah, Bos. Ya. Nggak jauh berpanjang nih kan, bukan ceramah agama ya. Yang kelima adalah bekerja lebih keras dari orang lain. Itulah yang saya kerjakan.
Jadi ketika saya jadi detailer, mengapa saya bisa lebih unggul dari orang lain? Yeah. Makanya karena Coach Arnold tanya kan, sehingga saya jelasin dulu panjang lebar, sorry. Nah, itu kan hak saya karena saya diundang. Yeah. Jadi saya punya priority untuk ngomong apa saja, betul? Nah, oke. Jadi tapi pada intinya ini akhirnya sejawab. Ya, saya ada jujur, ada mempunyai disiplin, pintar bergaul, itu yang saya kerjakan semua. Dan kemudian saya buru-buru menikah, ya. Ya, sebetulnya saya buru-buru menikah tuh tadinya saya nggak ngerti nih bahwa ini adalah kunci kesuksesan dasar yang nomor 4. Tapi ya karena saya pingin cepet ada yang masakin gitu ya. Nah, bekerja keras bos. Jujur ini saya kasih tahu. Bayangin tadi Coach Arnold di awal-awal saya ngomong, saya sebagai pembantu rumah tangga loh bos. Iya. Kurang keras gimana? Kedua, kuli bangunan. Ketika salesman keliling bos. Jadi saya panggul buku-buku pelajaran. Betul saya panggul. Saya panggul karena saya naikin Vespa tinggi. Dan ketika saya jadi detailer pun, orang lain belum berangkat, saya sudah berangkat. Dan orang lain sudah pulang, saya masih di lapangan. Bapak tahu kira-kira saya pulang jam berapa? Ke rumah. Ketika saya jadi detailer. Tengah malam? Jam 2. Wow. Pagi. Serius nih. Saya jarang sekali pulang di rumah di bawah jam 11. Serius nih. Iya. Bekerja lebih keras. Lebih keras dari orang lain. Dan yang keenam, mencintai karir. Ya, bagaimana nggak mencintai karir? Saya jadi pembantu ya happy saja. Iya, karena saja. Suka nggak terima karena kok kerjanya ini, kenapa gini? Nggak menikmati proses jadinya. Betul. Satu itu, ketika kita tidak mencintai pekerjaan dari hukum positif, saya katakan bahwa pasti pekerjaan kita buruk. Ya, benar-benar. Ketika pekerjaan kita buruk, pasti kita dibayar murah. Ketika kita bekerja buruk, pasti tidak dihargai. Ketika kita bekerja buruk, pasti tidak punya prestasi. Ketika tidak punya prestasi, maka kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan atau memegang tanggung jawab atau pekerjaan yang lebih besar, bos. Benar. Masuk akal? Betul. Dari hukum positif, dari hukum agama saya yang sanut, bahwa setiap kali kita bersyukur, maka Tuhan akan melipat gandakan nikmat kepadamu. Dan jika siapa orang yang tidak bersyukur, maka azabku lebih kejam, lebih pedih. Itu Allah yang katakan, bukan saya. Nah, itu definisi mengenai mencintai karir atau pekerjaan atau bisnis. Nah, itu 6. Jadi itu juga sungguh itu yang saya kerjakan. Mengapa saya berani mengklaim itu? Loh, saya sudah jelas kok memulai karir dari pembantu rumah tangga dan saya syukuri. Iya. Bersyukur emang salah satu hal penting juga sih, Pak ya. Karena pada saat kita nggak bersyukur juga, bagaimana kita bisa menghargai diri kita. Nah, kadang orang ngomong bersyukur, eksekusinya apa sih? Apa sih yang dinamakan definisi bersyukur? Nah, ini hari ini mudah-mudahan kejawab. Barangkali para milenial ngomong bersyukur. Apa sih? Cintailah pekerjaanmu. Itu adalah bukti konkret dari kita mensyukuri. Karunia Allah. Jangan ngoceh. Apapun lah ya pokoknya. Hari ini nanti satu saat bolehlah kita bahas mengenai bagaimana sih kita cara mensyukuri. Tapi hari ini bukan itu kontennya kan. Kita diskusi saja mengenai bagaimana perjalanan karir saya. Oke, 7. Memiliki kepemimpinan yang baik dan kuat. Ya, kita harus mampu memimpin. Dan di dalam agama saya juga dikatakan setiap dari kita adalah sesungguhnya pemimpin. Dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban pada akhir hayat nanti. Oleh karena itu kita harus betul-betul mampu memimpin diri kita. Dengan kita mampu memimpin diri kita, maka insya Allah Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita mampu memimpin orang lain. Jadi kembalinya berjalan ke dalam terus, Coach. Ke dalam. Iya. Diri kita terus tidak pernah menyalahkan orang lain ya. Betul. Oke. Mau saya teruskan karena saya janji 10? Boleh. Oke. Yang 8, memiliki semangat dan kepribadian yang kompetitif. Nah, kalau kompetitif itu mungkin daya tahan gitu ya. Daya tahan artinya daya tahan itu seperti ya mampu melampaui proses yang tadi, melalui proses di bawah tekanan. Ya gitu kan. Kadang-kadang kan orang gua nggak cocok di kerja di sini, bro. Internetnya lelet. Nah, nanti kerja di sana katanya makanannya nggak enak, kerja sana bosnya galak. Kapan lu tahan gitu loh dengan situasi gitu ya kan. Alasan terus jadi nggak kompetitif ya. Nah, aku yang 9, mengatur hidup dengan sangat baik, bos. Ya, kapan dia bangun pagi, kapan dia beribadah, kapan dia bergaul, kapan dia main. Jangan dicampur aduk, bos. Kalau kita lagi kerja mindset, kalau kita lagi istirahat mikirin kerjaan, nggak ada guna itu.
Kalau kerja fokus kita harus mulai sudah bisa membagi lah itu Pak ya. Betul. Yang terakhir maksud saya dari 10 karena ada 30 ya. Mempunyai kemampuan menjual ide atau produk. Gitu. Okay. Ya. Karena menarik sih yang terakhir itu juga cukup menarik karena banyak orang kan yang mungkin mereka punya ide, mereka punya konsep, cuman malu, minder, atau gagal mengkomunikasikan kepada orang lain. So jadi bagaimana caranya supaya setiap ide mampu dikomunikasikan dengan orang lain? Saya punya saran, ya belajarlah sama Coach Arnold. Ya kan? Oke. Terakhir Pak. Yep. Saran buat anak-anak milenial di sini yang mungkin mereka lagi mengejar karir atau mungkin yang lagi di titik kayak bosen atau ingin keluar dari zona nyaman dia terakhir. Oke. Saya rasa tadi yang saya katakan ya. Jadi ada 10 itu menurutku ini adalah powerful untuk teman-teman atau adik-adik milenial untuk disimak tadi bahwa buat apa kita bosan? Kalau bosan berarti kita melanggar konsep sukses, yaitu tidak memiliki daya kompetitif. Betul? Dan ketika kita merasa mengeluh berarti kita sedang tidak mencintai karir. Sementara mencintai karir dan bisnis itu adalah rahasia sukses para milioner. Nah, kemudian apa lagi tadi? Nikah ya Pak? Enggak tadi yang Coach Arnold katakan untuk yang mereka kenapa ingin keluar dari zona nyaman tapi takut nggak berani keluar dari situ. Oke. Jangan pernah khawatir mengapa kita harus takut keluar dari zona nyaman, karena sesungguhnya kalau kita tahu rahasia sukses itu tadi, kita tentu akan berani. Contoh saya, mengapa? Saya juga berani keluar dari zona nyaman sebagai pembantu. menjadi kuli bangunan. Dan dari kuli bangunan saya juga keluar tuh, Coach. Keluar dari zona nyaman saya jadi kuli bangunan. Udah dapat lemburan gede waktu itu ya. Dari saya keluar jadi salesman keliling. Saya keluar dari salesman keliling, saya keluar juga dari zona nyaman salesman keliling menjadi medical representative. Dari medical representative supaya Coach Arnold tahu, demi Allah, saya sudah pada posisi human asset value di sebuah perusahaan farmasi skala Asia Tenggara, Bos. Dan saya keluar dari zona nyaman itu, masuk di bisnis rumah sakit menjadi direktur operasional tanpa pengetahuan apapun. Dan tahu pendidikan saya ketika saya jadi direktur operasional di sebuah rumah sakit, SMA. Wow. Jadi apa yang kita takutkan? Mengenai pendidikan tadi saya jelasin bahwa sukses yang berkaitan dengan pendidikan itu hanya di urutan 21, 23 dan 30. Betul? Dan itu sudah dibuktikan sama Paulus. Dan ketika kita mau bekerja keras bekerja lebih keras dari orang lain, berarti kita siap dong untuk keluar dari zona nyaman. Jadi ketika kita ketakutan untuk keluar dari zona nyaman, ingat 10 hal tadi itu. Kita kira-kira punya nggak karakter jujur pada orang lain? Kalau nggak punya, ya memang jangan tuh. Susah lah itu. Susah, jangan keluar lah dari zona nyaman. Zona nyaman. Jadi bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman? Ya ingat aja itu yang 10. Latihan jujur. Latihan disiplin. Terus kemudian yang tadi, cintai pekerjaan. Kalau belum nikahlah. Kalau tapi saya tidak menyarankan kalau pasangannya itu kebetulan tidak mendukung, cerai. Jangan. Ya didik lah, suruh baca ini. Jadi lu mesti dukung gue dong, bro, atau lu dukung gue dong sayang, supaya karir saya tuh sukses. Kan gitu. Siap. Terima kasih Pak Waluyo hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang mendengar podcast dan video ini juga. Mungkin saya hari ini bisa menyimpulkan sedikit adalah saya belajar dari Pak Waluyo dari obrolan kita dari awal sampai sekarang adalah yang utama adalah kita harus bisa bagaimana menghargai dan memperbaiki diri kita sendiri dulu, dan akhirnya rezeki dan orang-orang akan datang kepada kita dan bekerja lebih keras daripada orang lain. Terima kasih Pak Waluyo hari ini sudah datang berbagi kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Mari.